Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jumpa kembali bersama saya Pendeta Julius Perdana Putra. Kita bersama-sama akan memasuki persekutuan tengah minggu kita. Kita akan menggali firman Tuhan, menemukan pesannya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan supaya menolong kita untuk bisa memampukan memahami firman Tuhan dan melaksanakan firman itu di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, saat ini kami akan bersama-sama bergumul akan firman-Mu. Tuhanlah yang akan tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya. Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kami yakin akan menolong kami untuk bisa mendapatkan pemahaman yang benar akan firman Tuhan dan memampukan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini akan mendalami firman Tuhan dalam tema hidup Kristen. Tema hidup Kristen ini kita akan gumulkan di dalam tuntunan firman Tuhan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya di dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku pun bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam hidup kita yang kita jalani ini, tentu kita menginginkan bahwa hidup kita adalah sebuah hidup yang mengalami kemajuan dan mencapai capaian-capaian tertentu. Contoh, seorang anak ingin supaya di dalam pendidikan yang dienyamnya di sekolah mengalami kemajuan, naik, masuk kelas 1, berharap supaya menyelesaikan kelas 1-nya, lalu lanjut ke kelas 2, ke kelas 3, dan seterusnya menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah dasar menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah menengah pertama, dan selanjutnya sampai ke sekolah menengah akhir, dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Contoh lain, seorang yang bekerja meniti karir di sebuah perusahaan pasti ingin naik dari karyawan magang pertama-tama, lalu kemudian menjadi karyawan tetap. Lalu kemudian setelah menjadi karyawan tetap, ingin supaya posisinya sebagai karyawan itu terus naik, menjadi karyawan yang di level bawah, kemudian naik menjadi karyawan level madya, sampai pada posisi tertinggi di perusahaan itu. Ada sebuah keinginan, ada sebuah kemajuan, ada sebuah capaian yang dikejar. Begitupun dalam kehidupan, contoh lain seperti membuka usaha dagang. Kita juga ketika membuka usaha dagang, kita memulai merintis dari buka usaha kecil di sebuah lapak yang masih ngontrak dengan omset yang sedikit. Tapi kemudian di dalam segala usaha yang kita kerjakan, kita berharap bahwa usaha kita akan naik pendapatannya, dan supaya besok kita bisa punya toko sendiri dengan omset yang lebih besar, lalu kemudian mungkin punya beberapa toko dengan omset yang lebih besar lagi.
Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, hidup adalah sebuah hal yang harus dikerjakan dan mengalami kemajuan, mencapai tujuan yang makin luas, makin berharga, makin berdampak bagi diri kita dan orang lain. Nah, bagaimana dengan hidup kekristenan kita? Apakah perlu mengalami kemajuan dan menggapai capaian-capaian tertentu? Bagaimana hidup kekristenan kita? Perlukah mengalami kemajuan? Perlukah menggapai sasaran-sasaran atau gapaian-gapaian tertentu? Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, bagi saya, dengan seturut surat rasuli dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kita baca, kehidupan kekristenan itu perlu mengalami kemajuan, perlu untuk menggapai capaian. Rasul Paulus berkata di dalam surat 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25, ada satu kata yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan pelayanannya dan juga kehidupan kekristenan pada umumnya yang disampaikan kepada jemaat di Korintus, yaitu tentang kata pertandingan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, pertandingan, sesuatu yang tidak asing tentunya, pertandingan. Nah, pertandingan yang dipakai oleh Rasul Paulus sebagai perumpamaan dalam bagian surat yang kita baca adalah pertandingan lari dan juga pertandingan tinju. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, pertandingan lari tentu ada garis start. Dan kalau ada garis start, maka di pertandingan lari tentu juga akan ada garis finishnya. Jadi ada titik nol sampai pada titik akhirnya. Begitupun dengan tinju. Tinju juga ada awalannya sampai pada akhirnya. Dimulai dari ronde pertama, tidak mungkin tiba-tiba masuk ke ronde ketiga atau ronde kelima. Dimulai dari ronde pertama, lalu kemudian ditetapkanlah mau sampai berapa jauh pertandingan ronde ini dilaksanakan. Entah pertandingan itu sampai ronde kelima, entah itu pertandingan sampai ronde ke-12. Yang pasti pertandingan tinju ada ronde 1 sampai pada ronde terakhir yang ditentukan. Kalau tidak, tentu saja akan menjadi sesuatu hal yang tidak menarik. Bayangkan ada garis start tanpa finish. Kita ngeliatin orang lari terus tapi nggak pernah finish. Atau kita nonton orang tinju ronde pertama dan selanjutnya sampai nggak pernah habis. Kan tidak menarik jadinya, baik bagi yang nonton dan baik bagi yang melakukan. Atlet larinya tidak menarik jadinya untuk kita tonton, dan atlet larinya juga tidak bisa punya gairah untuk menyelesaikan pertandingan. Begitupun juga atlet tinjunya, yang kita nonton tinjunya juga bosen. Nah, pertandingan tinju itu membosankan tentu karena tidak ada akhirnya, dan juga atlet tinjunya juga tentunya kepayahan dong kalau ada ronde 1 tapi tidak pernah ditentukan ronde akhirnya. Nah, jadi ketika Paulus berkata menggunakan kata pertandingan, maka Paulus mengatakan bahwa dalam kehidupan itu selalu ada awal dan akan maju terus sampai pada sebuah akhirnya. Nah, oleh karena itulah Paulus berkata tentang pertandingan, sesuatu yang ada awalnya, sesuatu yang kemudian ada akhirnya, dan oleh karena itu maka harus maju, ya, harus ada kemajuan di dalam kehidupan kekristenan. Nah, bagaimana kemudian kita melihat contoh kemajuan dalam kehidupan kekristenan? Mari kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, Paulus sebelum menjadi Paulus, dia adalah seorang yang bernama Saulus dari Tarsus, seorang Farisi yang hidup sebagai penganiaya jemaat. Katakan itu sebagai titik nol. Lalu kemudian Saulus yang dari Tarsus, penganiaya jemaat itu, mengalami turning back, perubahan, pertobatan dalam kehidupannya. Ketika dia disapa oleh Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanannya menuju Damsyik.
Di sanalah ia menjadi penerima Injil. Ia mengalami penglihatan yang luar biasa di kota Damsyik. Dan kemudian ketika ia melihat dan disapa oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan ke kota Damsyik itu, kemudian ia mengalami kebutaan beberapa waktu, bertemu kemudian dengan Ananias, belajar dalam kehidupan jemaat Kristen di Damaskus, di Damsyik. Lalu kemudian dia belajar lagi mengenal akan kehidupan kekristenan dan ajaran daripada Tuhan Yesus ketika ia kemudian dibawa untuk pergi ke Yerusalem berjumpa dengan rasul-rasul yang lain. Kita katakan itu tahap atau ronde pertama, start daripada kehidupan Saulus yang berubah menjadi Paulus. Ia menjadi penerima Injil. Itu tahap 1, ronde pertama, start. Dia adalah penerima Injil, belajar Injil, ia mencoba mengenal Tuhan Yesus. Tapi apakah ia berhenti untuk menjadi penerima Injil? Tidak. Di dalam kehidupan Rasul Paulus kemudian ketika ia telah belajar Injil, telah memperdalam Injil, telah hidup di dalam komunitas yang hidup di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, kemudian pada waktunya ia diutus oleh sidang rasul di Yerusalem untuk melaksanakan perjalanan misi memberitakan Injil. Perjalanan misi yang dikerjakan pertama-tama bersama dengan Rasul Barnabas, lalu kemudian dilanjutkan dengan bersama Silas. Jadi dari ronde pertama, dari start menjadi penerima Injil, dia beralih menjadi pemberita Injil. Dari penerima Injil beralih maju dalam capaian menjadi berita Injil, memberitakan Injil. Dia bekerja bukan hanya untuk menerima Injil, tetapi dia juga bekerja untuk menjadi pemberita Injil. Namun Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ada waktu yang Tuhan perkenankan bahwa misi penginjilan itu cukup dengan dipenjaranya ia dan mengalami kasus peradilan dari satu tempat ke tempat lain sampai terakhir pengadilannya di kota Roma, di mana ia harus membela dirinya di hadapan kaisar. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, pada titik itu apakah ia telah selesai perjalanannya dari penerima Injil, pemberita Injil, terus berhenti? Tidak. Dikatakan bahwa ia kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Ia menjadi Injil itu sendiri. Dia tidak bisa lagi pergi jauh-jauh, tidak bisa lagi pergi jauh-jauh untuk menggapai dan memberitakan Injil kepada orang banyak. Yang ia lakukan adalah ia menulis surat-surat penggembalaan, ia menulis surat-surat rasuli, ia menjadikan dirinya sebagai teladan dan juga pengajar dari dalam penjara. Ia menjadi pertama penerima Injil, yang kedua menjadi pemberita Injil, yang ketiga ia menjadi Injil itu sendiri. Menarik Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kalau Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian membuka bacaan firman Tuhan kita di ayat 27 yang tadi kita baca. Firman Tuhan kita di ayat 27 ada satu kalimat terakhir dari ayat 27 berkata begini: supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Maksudnya apa dari perkataan yang singkat daripada Rasul Paulus itu? Supaya ia tidak hanya dikenal sebagai pemberita Injil, pekabar Injil, tetapi biarlah hidupnya sendiri menjadi Injil. Dia menjadi teladan bagaimana orang yang mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Sehingga dia berani menulis, menyampaikan pengajaran dan menyampaikan teladan-teladan rasuli di dalam surat-surat penggembalaan rasulinya. Jadi itu tahapan yang terus maju dalam kehidupan seorang Rasul Paulus. Pertama menjadi penerima Injil, kedua menjadi pemberita Injil, kemudian dia menjadi Injil itu sendiri.
Nah, bagaimana kita? Kita menerima Injil, tapi belajarlah juga menjadi pemberita Injil. Di mana? Khotbah belum berani. Kalau belum berani khotbah, bisakah menyampaikan Injil di dalam keluarga Anda? Membaca firman Tuhan, tekun menjadi penerima Injil. Tetapi pada saatnya kita harus memberitakan Injil. Sebagai apa? Sebagai orang tua kepada anak, sebagai saudara kepada saudaranya, untuk menyatakan Injil Tuhan, menyampaikan apa yang harus ditertibkan oleh Injil bagi kehidupan orang lain. Entah itu kepada orang tua anak, saudara bersaudara, entah anak itu juga kepada orang tua untuk mengingatkan. Kita menjadi pemberita Injil dalam skup yang kecil keluarga kita. Bagaimana Bapak Ibu? Sanggup? Berproseslah untuk maju. Jangan cuma belajar firman Tuhan, tapi bagaimana kemudian kita menyampaikan firman Tuhan itu juga buat menjadi nasihat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga, menjadi Injil sendiri. Jangan cuman mampu ngomong ke orang lain. Sesuai firman Tuhan, anak-anakku, kita harus menjadi orang yang jujur di dalam Tuhan. Maka kita yang jujur harus boleh menjaga kejujuran kita dimanapun sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kemudian kita bisa menjadi pekabar Injil, tapi kita tidak menjadi Injil itu sendiri. Nyatanya kita sudah ngomong tentang kejujuran kepada anak kita, nilalah kita malah bohong sama anak kita. Lalu kemudian anaknya berkata, papa katanya ngomongin soal jujur sesuai firman Tuhan, kok papa sendiri nggak jujur? Nah, jadi penerima Injil kita belajar firman Tuhan. Banyak hal yang menjadi penting dalam firman Tuhan, tentang kesetiaan, tentang kasih, tentang kejujuran, tentang bagaimana kita boleh menguasai diri kita, dan berbagai macam segala hal-hal yang baik yang Tuhan berikan melalui Injilnya. Kita menjadi penerima Injil. Tahapan kedua, kita menjadi pemberita Injil. Maju dong. Masa iya kita cuma jadi penerima Injil aja? Kita harus menjadi pemberita Injil. Kita harus sampaikan Injil itu kepada orang yang kita kasihi di sekitar kita. Lalu kemudian jadilah Injil itu sendiri. Jangan cuma bisa ngomong, nggak dilakuin. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Terakhir, tahapan yang akan kita capai adalah ya kita mengalami kemenangan kehidupan, menerima mahkota abadi. Paulus berkata tentang mahkota abadi. Terakhir adalah mahkota abadi. Mahkota abadi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah di akhir kehidupan kita, kita dengan iman percaya bahwa kita menyelesaikan perjalanan kehidupan kita, dan sekarang waktunya kita berjumpa dan bersekutu, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan yang kita layani seumur hidup kita. Betapa bahagianya itu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, itulah mahkota kekal abadi, tahapan terakhir daripada kehidupan Kristen, yaitu hidup bersekutu dengan Tuhannya dalam kekekalan, hidup bersekutu dengan Tuhan yang dilayani dan dicintainya semasa hidup di dunia ini. Bapak Ibu, begitu banyak orang bergirang ketika mendapatkan sebuah jabatan yang tinggi, yang mungkin jabatan yang tinggi itu hanya akan dinikmati oleh pribadi itu dalam periode waktu yang singkat. Betapa banyak orang berbahagia ketika dia mendapatkan materi yang lebih, yang membuatnya kaya dan dihormati orang. Walaupun kekayaan dan penghormatan orang karena materinya yang begitu banyak hanya dapat dinikmati selagi hidup di dunia ini, di mana hidup di dunia ini adalah singkat dan sementara. Tapi orang berbahagia, tapi orang mengejar itu semua dan bergirang atas itu semua. Begitu banyak orang menjadi bangga pada status-status yang disandangnya dalam kehidupan ini, gelar-gelar yang disandangnya dalam kehidupan ini. Mereka bangga, mereka kejar itu semua untuk
Berapa lama mereka akan menikmati kebanggaan atas status yang disandangnya? Hanya untuk beberapa tahun lagi. Hanya untuk beberapa tahun lah. Kemudian berjalannya waktu, segala kebanggaan akibat status-status yang disandang kemudian hanya menjadi sejarah yang semaraknya tidak langgeng. Tapi orang begitu memberikan waktunya, memberikan usahanya, memberikan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dinikmati cuma sementara. Kekayaan dinikmati cuma sementara, jabatan dinikmati hanya sementara, ya. Status-status dinikmatin cuma sementara. Tapi orang begitu bersemangat untuk mengejar dan mendapatkannya, mencapai sesuatu yang hanya bersifat fana. Nah, bagaimana kemudian mahkota kekal, mahkota abadi, yaitu kehidupan berjumpa dengan Tuhan yang dilayani dan dicintai selama hidup di dalam kekekalan? Apakah sesuatu yang sangat bergairah untuk kita kejar, sangat bersemangat untuk kita capai? Kenapa seringkali untuk capaian-capaian kehidupan yang fana orang begitu bergairah, tapi untuk capaian kehidupan yang kekal, yaitu mahkota abadi dalam tahapan-tahapan kehidupan Kristen, orang begitu tidak menghargainya. Maka Paulus berkata, untuk sesuatu yang fana orang sangat bersukacita dan mengejarnya. Untuk sesuatu yang kekal, bagaimana? Harusnya punya semangat yang sama. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, jadi kehidupan Kristen harus ada progres, kemajuan, dan capaian terakhir daripada segala kemajuan, progres kehidupan Kristen kita adalah menikmati mahkota kekal. Bagaimana caranya supaya kehidupan Kristen kita bisa maju dan akhirnya menggapai mahkota kekal? Ada dua hal yang disampaikan dalam bacaan rasuli kita. Yang pertama yaitu berlatih. Ya, Paulus membicarakan tentang bagaimana ia menguasai seluruh kediriannya dan bagaimana seorang atlet supaya bisa menang harus melatih tubuhnya. Jadi bagaimana caranya kehidupan Kristen kita bisa maju dan akhirnya mencapai mahkota yang kekal? Yang pertama, berlatih. Menegakkan disiplin rohani, hidup di dalam doa yang tekun, hidup di dalam kecintaan akan firman Tuhan, dan yang terakhir jangan lupa, jangan hanya berdoa dan baca firman, tetapi melakukan tindakan firman. Hiduplah memegang disiplin rohani tentang menjaga ketekunan doa, kecintaan akan firman Tuhan, dan melakukan tindakan firman. Sehingga di dalam disiplin rohani yang kita lakukan terus menerus, itu akan menjadi habit kita, menjadi kebiasaan kita. Nah, itu hal yang pertama supaya hidup kekristenan kita maju. Berlatih, tegakkan disiplin rohani. Yang kedua, mengalahkan. Mengalahkan siapa, Bapak Ibu? Mengalahkan orang lain supaya kita dianggap saleh lebih daripada orang lain. Tidak. Mengalahkan bukan dimaksudkan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri, Bapak Ibu. Ada sebuah pepatah berkata, musuh terbesar seseorang adalah siapa, Bapak Ibu? Dirinya sendiri. Jadi hal kedua supaya kita bisa mengalami progres dalam kehidupan kekristenan kita dan nantinya mencapai mahkota kekal yang akan kita gapai, yang pertama berlatih, yang kedua mengalahkan. Mengalahkan siapa? Diri sendiri. Apa saja diri sendiri yang perlu dikalahkan? Rasa malu, rasa bosan, banyak hal dalam kedagingan kita yang menghalangi karya Tuhan nampak melalui diri kita. Nah, jadi kita harus mengalahkan itu semua. Berlatih dan mengalahkan. Atlet yang menang adalah atlet yang tekun berlatih dan yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Dialah yang akan menjadi pribadi yang memenangkan pertandingan.
orang yang berlatih tekun, dan orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Selamat menjalani kehidupan Kristen, teruslah mengalami pertumbuhan atau kemajuan, progres dalam kehidupan Kristen kita. Ingat, kita harus menjadi penerima Injil pertama-tama, lalu menjadi pemberita Injil di mana? Di keluarga kita yang terdekat. Kalau Tuhan sudah berikan kepercayaan lebih luas di dalam kumpulan persekutuan kita. Yang ketiga, progres yang ketiga adalah bagaimana kemudian hidup kita adalah Injil itu sendiri. Jangan cuma ngomong tok, tapi juga harus bisa dilakukan Injil itu. Dan terakhir, tentunya capaian yang akan kita capai dalam kemajuan kekristenan kita adalah kita dengan yakin dalam akhir hidup kita menggapai mahkota kekal, mahkota abadi. Teruslah mengalami kemajuan, teruslah miliki gairah untuk hidup di dalam Tuhan, dan pada akhirnya bersukacitalah di akhir hidupmu untuk menerima mahkota kekal di dalam Tuhanmu yang akan menyambutmu, yang akan bersekutu dalam hidupmu, menjadi sebuah kebahagiaan yang tidak akan lekang oleh waktu. Ini firman kita tentang hidup Kristen. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami sebenarnya orang Kristen. Kami bisa buktikan itu dengan KTP kami Kristen, kartu keluarga kami Kristen. Kami membaca firman Tuhan, kami Kristen. Kami pergi beribadah setiap minggu, kami Kristen. Tapi dalam hidup ini bukan hanya soal bagaimana kami menunjukkan status kekristenan kami, tapi tidak pernah mengalami pertumbuhan dalam kekristenan kami. Kami belajar melalui firman saat ini bahwa kekristenan itu harus mengalami sebuah pergerakan maju, progres. Pertama-tama kami penerima Injil, tapi kami harus belajar untuk juga menjadi pemberita Injil. Entah di dalam keluarga kami, entah di dalam persekutuan kami, dimanapun Tuhan izinkan kami menjadi pemberita Injil. Yang ketiga, bagaimana kemudian kami menjadi Injil itu sendiri. Hidup kami adalah Injil yang terbuka. Jangan sampai kami mampu memberitakan Injil dalam mulut kami, tapi perbuatan kami kontra, berlawanan dengan Injil itu. Tentu segala sesuatu itu mengalami proses jatuh bangun. Tapi Tuhan, seorang atlet yang menang adalah atlet yang tidak pernah menjadi letih lesu dalam berlatih dan menjadi orang yang mengalahkan segala kedagingannya untuk menjadi tekun, untuk menjadi selalu memiliki harapan, tidak putus asa. Maka kami belajar supaya kami dapat melakukan itu semua. Inilah doa kami Tuhan, biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur untuk firman ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita pada persekutuan tengah minggu saat ini. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin.